Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok untuk praktek pemrograman basis data. Di sini kelompok saya memilih materi DML yaitu Data Manipulation Language. Pertama-tama saya akan mengenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Aular Hansia Kusumawardani. Yang kedua, Mbak Selin Sahira. Yang ketiga, Syih Chandra Andi. Yang keempat, Fitria Desela. Dan yang terakhir ada Theo Krishna. Pengertian DML. DML digunakan untuk mengakses, memanipulasi, dan mengubah data yang ada dalam tabel database seperti insert, update, delete, dan select. Dengan menggunakan perintah-perintah DML ini, pengguna dapat mengambil, memperbarui, menambah, atau menghapus data dari tabel database sesuai dengan kebutuhan mereka. Contoh, select digunakan untuk mengambil data dari satu atau beberapa tabel dalam database. Kedua, insert digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam tabel database. Ketiga, update digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada dalam tabel database. Yang keempat, delete digunakan untuk menghapus data dari tabel database. Yang kelima, merge digunakan untuk menggabungkan data dari dua tabel atau lebih menjadi satu tabel baru. Yang keenam, call digunakan untuk menjalankan prosedur atau fungsi yang sudah didefinisikan sebelumnya. Yang ketujuh, explain digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi query untuk memahami bagaimana query tersebut dijalankan dan bagaimana data diakses. Yang kedelapan, lock digunakan untuk mengunci tabel atau baris dalam tabel agar tidak dapat diakses atau diubah oleh pengguna lain. Selanjutnya, untuk penjelasan select. Langkah awal yang dilakukan adalah yang pertama kita login dulu pada Oracle database kita. Yang kedua buka CMD atau command prompt. Yang ketiga ketik SQL plus lalu klik enter. Yang keempat kemudian isikan username atau dan password yang sudah kalian buat. Yang kelima kemudian buat tabel baru terlebih dahulu dengan cara ketik create tabel nama tabel. Jika berhasil, kita lanjut dengan mengetik select from tab. Dan yang terakhir, jika berhasil, maka tampilan gambar pada CMD akan nampak seperti gambar 1 dan 2. Selanjutnya yaitu insert. Langkah-langkah yang dilakukan adalah setelah tabel terbuat, kami mengisinya dengan perintah insert into koperasi dengan ID anggota, nama, alamat, simpanan, dan pinjaman. Value 1 John Doe, Jalan Merdeka nomor 123, simpanan 500 dan pinjaman 0. Tanpa dilihat pada gambar 1. Selanjutnya, dengan format di atas, kami mengisi tabel koperasi dengan 3 anggota. Lalu, kami juga memberikan perintah commit supaya data kami terisi tersimpan secara otomatis. Selanjutnya, lalu kami melakukan perintah select from koperasi untuk melihat hasil inputan data kami yang tampak pada gambar 2. Yang selanjutnya update. Langkah-langkah yang dilakukan adalah 1. Setelah saya insert data, ternyata ada perubahan yang harus saya lakukan, maka dari itu saya menuliskan perintah 2. Update koperasi set pinjam 200.000 where ID anggota sama dengan 1. 3. Pada langkah 3, data yang akan diupdate adalah bagian kolom pinjaman pada anggota dengan ID anggota sama dengan 1. 4. Lalu saya ketikkan commit supaya data update saya tersimpan secara permanen. Yang kelima atau yang terakhir, kemudian saya menuliskan select from koperasi. Maka tampilan muncul pada gambar 2. Kita juga dapat membandingkannya dengan gambar ketiga. Selanjutnya delete. Langkah-langkah yang dilakukan adalah setelah diupdate ternyata ada salah satu anggota dari koperasi sudah melunasi pinjamannya dan tidak ingin menjadi anggota koperasi lagi, maka kami melakukan delete data pada tabel koperasi dengan menuliskan delete from koperasi where ID anggota sama dengan 2, commit supaya dapat tersimpan secara otomatis. Lalu kami menuliskan select from koperasi dan hasilnya seperti pada gambar kedua. Hasil delete pada gambar kedua bisa dibandingkan dengan gambar yang ketiga. Nah, baik, setelah
Setelah beberapa langkah yang dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, saatnya kita ke merge tabel. Ya, di mana langkah-langkah yang harus dilakukan adalah satu, eh, kami melakukan merge dengan tabel koperasi karena sintak kami selalu error untuk menggabungkan beberapa tabel. Nah, akhirnya kami memutuskan untuk menggabungkan tabel koperasi saja dengan kode di bawah ini, yang dimana merge into koperasi K using dalam kurung select 1 as ID anggota, yang dimana angka 1 itu diidentifikasi sebagai ID anggota, terus nama Jendo alias nama Jalan Sudirman 321 alias alamat, 0 alias simpanan, dan 1.500.000 alias pinjaman from dual. Lalu ada S on K dikali ID anggota sama dengan S dikali ID anggota. Terus di sini ada persimpangan yang dimana when atau ketika match atau ketika sama, maka setnya diupdate, di mana dengan rumus K pinjaman sama dengan S pinjaman. Nah, ada lagi jika when not match, kemudian diinsert lagi anggota lagi, di mana ID anggota, nama, alamat, simpanan, pinjaman, di mana value-nya adalah untuk S ID anggota, S nama, S alamat, S simpanan, S pinjaman. Yang dimana setelah kami select all from koperasi, hasilnya seperti gambar 2. Kemudian ada perintah lock atau kunci. Nah, langkah yang kami lakukan ialah satu, kami ingin melakukan lock tabel koperasi pada saat share mode atau mode berbagi. Maka dalam CMD kami menuliskannya lock tabel koperasi in share mode seperti gambar nomor 1. Nah, untuk melihat tabel di loket atau sudah di loket atau belum, kita harus pakai sebuah aplikasi yang namanya SQL Development. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami. Saya Theo Krisna mewakili kelompok ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.